Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gun-Gun Sukma Utama, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. Pada hari ini akan menyampaikan berkaitan dengan penataan kawasan kumuh yang berada di wilayah kami khususnya. Perlu kami sampaikan bahwa luasan kawasan kumuh sesuai SK Bupati mengenai penetapan kawasan kumuh tahun 2021 di 4 kecamatan di 12 lokasi seluas 88,08 hektar. Selama beberapa tahun terakhir ini kami melakukan berbagai upaya untuk melakukan pengurangan kawasan kumuh tersebut. Perlu kami sampaikan berkaitan dengan indikator kumuh tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa kawasan kumuh adalah kawasan yang kondisi permukimannya dalam kondisi padat, tidak teratur, kemudian juga ketentuan bangunannya dan juga kebutuhan akan PSU-nya. Dalam beberapa tahun terakhir ini kami sudah melakukan upaya mengurangi kawasan tersebut dari 88 hektar, sekarang tinggal 67 hektar, itu pun dibagi menjadi 3 kewenangan. Ada 15 hektar kewenangan pusat, ada 30 hektar kewenangan provinsi, dan ada 40 hektar kewenangan kabupaten. Untuk pengurangan melalui kewenangan provinsi dan kabupaten sudah kita lakukan dalam 3 tahun terakhir ini. Untuk provinsi sudah terjadi pengurangan kurang lebih sekitar 10 hektar. Jadi sekarang dari 30 tinggal 20 hektar lagi. Begitu juga dengan kewenangan kabupaten, dari 40 sekarang sudah ada pengurangan sebesar 10 hektar juga. Jadi memang masih terdapat 15 hektar yang merupakan kewenangan pusat yang harus diselesaikan. Pada kesempatan ini pun kami menyampaikan sesuai arahan pimpinan bahwa setiap ASN di Kabupaten Garut adalah agen atau pembawa upaya dari kebijakan pemerintah Kabupaten Garut bagaimana mengurangi sampah agar kondisi kawasan berkurang kekumuhannya. Karena sebagaimana tadi disampaikan bahwa sampah dan sanitasi itu merupakan salah satu pokok kondisi kumuh yang ada. Pengurangan sampah melalui perilaku dari ASN yang sudah disiplin dalam penanganan sampah, baik mengurangi sampah, memilah sampah, menggunakan kembali minum, dan kemudian melakukan daur ulang terhadap sampah-sampah yang bukan organik. Ini menjadi pesan dari pimpinan di tingkat lapisan masyarakat. Semua ASN menyampaikan atau memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara-cara melakukan pengelolaan sampah agar semua masyarakat menyadari, karena penyadaran terhadap masyarakat melalui edukasi ini sangat penting kami lakukan, dan tentu saja ini menjadi langkah efektif. Berikutnya kami sampaikan mengenai pola atau penanganan mengenai kawasan kumuh ini melalui satu, pembuatan sistem, yang kedua komitmen, yang ketiga kolaborasi. Jadi ketiga pola ini memang yang kami terapkan selama ini. Bagaimana kami membentuk dulu sistem dari data yang ada di masyarakat. Kemudian juga ini membutuhkan sebuah komitmen dari pemerintah Kabupaten Garut, bagaimana kemudian mengalokasikan anggaran-anggaran yang baik dari dana pusat, dari dana provinsi atau APBD daerah, untuk kemudian bisa menangani secara fisik.
Akan tetapi memang harus dilakukan kolaborasi, baik itu dengan pihak swasta, perusahaan, masyarakat, pendidikan, untuk secara bersama-sama menangani kawasan kumuh ini. Berikutnya memang berkaitan dengan kawasan kumuh tidak hanya bersifat secara fisik, akan tetapi ini berkaitan dengan karakter atau kebiasaan dari masyarakat untuk terutama karena kumuh itu begitu dekat dengan sanitasi, pengaliran air dan juga sampah. Kami pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan kepada masyarakat untuk semua berperan serta menjaga lingkungan dengan melakukan penanganan sampah untuk mengurangi kekumuhan dari kawasan-kawasan yang ada khususnya di perkotaan yang mencakup wilayah Garut Kota, kemudian juga Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, kemudian ada Karangpawitan, lokasi yang memang berada di kawasan perkotaan. Peran serta masyarakat dalam masalah pengelolaan sampah ini sangat mendukung sekali dan merupakan bagian penting bagaimana masyarakat bisa mengurangi dan juga memilah sampah yang ada di rumah. Kemudian juga menggunakan kembali tempat-tempat makan dan juga tempat-tempat minum. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bisa melakukan daur ulang kepada sampah-sampah yang kita hasilkan. Bahwa sebagaimana perlu juga kami sampaikan, masalah sampah ini saat ini dari pemerintah Kabupaten Garut hanya bisa melakukan pengelolaan sebesar 35%. 13%-nya melalui pengurangan, 21%-nya melalui pengelolaan. Tentu ini harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, bagaimana bisa aware, bagaimana bisa peduli terhadap kondisi sampah ini. Sebagaimana yang telah pimpinan kami sampaikan kepada kami bahwa para ASN adalah agen terhadap masyarakat. Bagaimana kami bisa memberikan contoh di rumah sudah disediakan tempat sampah yang kemudian dipisahkan antara organik dan anorganik. Berbagai hal bisa kita lakukan terhadap kedua jenis sampah tersebut yang tentunya kita harus terutama bisa mengurangi. Jadi beberapa kebiasaan atau perilaku berkaitan dengan pola makan yang harus kita lakukan. Sudah terbiasa harus menghabiskan makanan tanpa sisa, kemudian juga tempat-tempat makannya yang memang bisa terus kita gunakan, yang tidak sekali pakai saja. Dan juga kemudian kami juga pemerintah Kabupaten Garut memang untuk tahun ke depan ketika kebijakan penghapusan tempat pembuangan akhir ini kami memfasilitasi tempat pengolahan sampah. Jadi ke depan nanti ada TPST yang akan mencoba kami bangun baik di wilayah yang saat ini menjadi pelayanan kami di wilayah 1 ataupun kemudian di wilayah 2, wilayah utara ada 13 kecamatan, kemudian juga ada di wilayah selatan juga sudah kami upayakan dengan membuat tempat di Cibalong, kemudian juga tempat di Caringin, ada juga di Banjarwangi. Itu rencana kami untuk memfasilitasi tempat akhir dari sampah-sampah yang sudah diolah tentunya. Karena sampah yang akan nanti masuk ke TPST tersebut hanya berupa residu atau sisa-sisa yang jumlahnya akan sangat berkurang. Ini ngomong-ngomong, Pak, saya udah lama
ingin berbincang-bincang, bersilaturahim dengan Bapak Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan pada kantor Bapeda Kabupaten Garut. Bagaimana Pak membentuk karakter masyarakat dalam permukiman di wilayah kumuh, juga bagaimana idealnya aparat sipil negara ASN juga berperan memberikan keteladanan kepada mereka. Barangkali Bapak punya konsep mengenai hal ini. Baik. Memang yang paling penting tentu melakukan sebuah edukasi kepada masyarakat. Edukasi tersebut harus dilakukan sedini mungkin. Dari pasilnya anak-anak, atau sebenarnya kita lakukan ketika dalam kandungan ibu, karena perilaku apa yang kita lakukan tentu akan terekam oleh calon bayi tersebut. Iya. Kemudian sejak kecil kita tanamkan mengenai kepekaan atau kepedulian tentang lingkungan, baik sebelum sekolah ataupun sekolah. Karena kalau kita lihat di negara-negara yang sudah maju, Pak, misalnya di Jepang itu pendidikan karakter lebih diutamakan. Jadi attitude atau sikap itu lebih dikedepankan, tapi tentu pengetahuan dan skill juga sangat dibutuhkan sebagai sebagai modal bagi makhluk itu. Sebagaimana pernah kita bincangkan bahwa butuh pengetahuan, butuh skill, butuh attitude, dan juga kerjasama atau teamwork. Nah, ini menjadi bekal kita, dan tentu saja pengenalan mengenai attitude atau sikap atau perilaku terhadap lingkungan ini sangat dibutuhkan. Jadi memang tidak bisa sekali jadi, Pak. Tentu target kita secara jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Terkait fungsi ASN sebagai messenger atau pembawa hal baik yang harus memang disampaikan kepada masyarakat, tidak memang hanya bisa disampaikan secara lisan, tapi juga harus secara perbuatan. Jadi contoh hidup yang ada di masyarakat biasanya lebih bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kita ASN memang punya kewajiban yang cukup berat. Walaupun kemudian kita punya aturan yang tetap harus dijalankan. Di dalam aturan tersebut ada reward dan juga ada punishment. Nah, hal ini dulu yang memang coba kita terapkan. Jadi masyarakat yang taat kita berikan penghargaan, ataupun yang melanggar kita berikan sanksi sosial yang memang kemudian memberikan efek jera. Karena dalam sebuah pengelolaan manajemen modern, mengenai sanksi ataupun pemberian penghargaan ini adalah satu hal yang memang menjadi bagian dari manajemen modern. Wah, ini menarik sekali. Tadi juga masalah karakter, kaitannya dengan adab ya, dan kita pun agama Islam menganjurkan adab dulu kemudian ilmu. Nah, masalah adab, budi pekerti, karakteristik, ucap laku lampah ini tadi, dan saya amati di Jepang ini kadang-kala karakternya lebih Islami daripada saya yang Muslim gitu. Saya nggak menunjukkan orang lain. Saya sebagai Muslim kadang-kala orang Jepang lebih Islami dalam hal budi pekerti, etika, attitude, kemudian juga adab. Nah, bagaimana supaya kita yang semestinya sayalah, bukan masyarakat, supaya lebih santun, lebih empati, lebih cinta lingkungan, tertib, aman, nyaman, melebihi orang Jepang, Pak, gimana? Ibu Wakil pernah menyampaikan dulu pada kami pada saat apel pagi bahwa hal baik harus dilakukan dari diri sendiri kita dulu. Harus dilakukan saat ini, jadi jangan ditunda. Kemudian dilakukan secara bersama-sama, secara berjamaah. Seringkali memang aktivitas kita, terutama orang Islam itu kan selalu melakukan aktivitas-aktivitas secara bersama-sama.
sholat misalnya ataupun puasa biasanya itu suka dilakukan karena energinya biasanya lebih besar. Tapi secara fardu ainnya, secara pribadinya tentu harus dimulai dari kita dulu, Pak. Jadi dari kitanya dulu, kemudian kita tularkan, kita resonansikan ini di lingkungan rumah istri kita, anak kita, di lingkungan tetangga, di lingkungan permukiman, kemungkinan di lingkungan kantor, dan antar kantor itu. Ya ini memang tadi sih disampaikan bahwa tidak bisa kita lakukan 1 atau 2 bulan, harus terus dan konsisten. Karena untuk sebuah perubahan itu tentu kita harus melakukan langkah. Nawaitunya atau niatnya, kemudian melakukan upaya, kemudian melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah kita, dan kemudian terakhir melakukan istiqomah atau konsisten di jalan tersebut. Nah ini yang kemudian punya potensi terhadap tingkat keberhasilan kita. Contohnya negara-negara yang sudah maju itu, yang tadi Abah sampaikan, misalnya Jepang itu mereka punya kedisiplinan yang tinggi, salah waktu. Kalau kita lihat, kita itu memang cukup jauh gitu. Masalah hal ini saja kita belum selesai. Bagaimana mau kita bicara mengenai hal besar, hal yang kecil, masalah tadi juga, masalah adat kebiasaan yang biasa juga belum mampu kita lakukan. Tapi lihat di tayangan tersebut dari anak-anak kecil sudah bagaimana mereka kemudian membawa bekal sendiri, menghabiskan makan tersebut, kemudian mencuci, membereskan, sampai kemudian meja belajarnya rapi. Pendidikan itu terus dilakukan, dipupuk dari kecil, itu tentu dilakukan upaya keras untuk kemudian membentuk sampai kemudian menjadi terbiasa. Karena modalnya sebetulnya sudah diinstal sama Allah itu terhadap jiwa kita. Hanya kemudian kita disuruh memilih, apakah kita memilih jalan kebaikan gitu kan, melalui tadi disiplin gitu kan, melalui ketaatan gitu kan, ataupun kita ambil jalan keburukan dengan tadi misalnya bermalasan dan berbagai hal. Iya. Terakhir ini Pak Gun-Gun, tadi disinggung masalah konsistensi. Jadi saya teringat lagu Bimbo itu, berbuat baik janganlah ditunda-tunda ya. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Nah ungkapan ini coba diulas sedikit aja. Itu Pak, bahwa ketika salah satu imam itu pernah berkata bahwa yang dekat itu kematian dan yang jauh itu waktu. Kita tidak pernah tahu bahwa kematian akan datang kepada kita 1 detik, 2 menit, jam, hari, minggu, atau bulan, atau tahun. Kenapa tidak ditunda? Kenapa jangan ditunda? Itu salah satunya karena kita tidak mengetahui. Kalau kemudian nawaitu atau niat perbuatan baik itu tadi kita tunda, tapi kemudian kematian baru datang, nah ini kan menjadi sesuatu yang tidak bisa disampaikan. Padahal mungkin dari kepala kita, dari mulut kita ini sebenarnya banyak kebaikan yang sebetulnya bisa di-share pada orang lain atau bisa didapatkan oleh orang lain. Karena tadi kita menunda itu, maka potensi kebaikan tersebut tidak bisa tersampaikan. Oleh sebab itu, memang ini menjadi PR bagi kita juga untuk kemudian tidak menunda lagi perbuatan baik untuk segera bisa kita realisasikan, untuk bisa kita sampaikan agar menjadi manfaat untuk diri kita dan juga untuk yang lebih banyak khususnya. Luar biasa. Jadi berbuat baik jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu Pak ya. Dan saya pikir kunci keberhasilan dari apa yang Pak Gun-Gun kemukakan dari awal sampai akhir, kunci keberhasilan itu sebetulnya gampang-gampang aja, jangan gagal. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.